Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini kita mendengar bahwa Allah mengutus Yesus. Yesus datang melalui keturunan Yahudi. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah adalah seorang raja yang datang melalui keturunan Israel dari suku Yehuda, maka disebut orang Yahudi. Kita sebagai orang Beria, kita sering mengatakan orang Beria itu adalah sebagai seorang warga negara kerajaan sorga. Tapi kita berkata demikian, kita harus tahu makna daripada orang Beria yang dikatakan anak kerajaan Allah atau sebagai bangsawan. Jika kita tidak mengerti itu, maka ungkapan kita hanyalah sebuah kalimat, adalah sebuah gagasan atau simbol-simbol. Kita harus tahu bahwa di dalam roh kita ada kebenaran. Kebenaran itu apa? Kita harus tahu persis. Dan kebenaran itu adalah iman kita. Jadi sebelum Yesus datang, kita harus tahu bahwa belum ada kebenaran. Jadi dalam perjanjian lama, Tuhan mengutus para nabi-nabi, mereka berbicara hukum Taurat. Dan itu belum ada kebenaran. Nah, pada saat Yesus mengutus kebenaran, orang yang mendengar daripada perkataan Yesus, firman yang keluar dari mulut Yesus, maka mereka disebut orang beriman. Nah, orang beriman tersebut harus mempertahankan perkataan Yesus, mempertahankan kebenaran. Nah, hari ini kita belajar mengenai poin pertama sebagai warga negara kerajaan sorga, sebagai orang Beria. Poin kedua, di dalam roh kita harus ada kebenaran, yaitu kebenaran yang keluar dari mulut Tuhan tersebut. Poin ketiga, Yesus dikatakan raja Yahudi, tetapi sebenarnya dia bukan raja Yahudi saja, tapi dia adalah raja segala raja di dunia ini, sebab dia adalah raja kerajaan sorga. 3 poin ini menjadi topik kita. Nah, jika kita mengatakan orang Beria, kita harus tahu bahwa waktu kita mengenal Yesus adalah kebenaran, kita harus mengubur impian duniawi kita ke dalam baptisan. Jika seseorang bergereja tetapi dia mencari keuntungan Yesus, mendengar perkataan Yesus, pemilik dunia dan sorga itu, tapi mimpinya kehidupan di bumi ini dengan harta duniawinya, maka dia belum menjadi warga negara kerajaan sorga tersebut. Karena mimpinya belum dikuburkan dalam baptisan tersebut. Dia tetap memimpikan kehidupan duniawi ini. Maka di sini dia mengatakan, kamu harus menguburkan mimpimu mengenal Yesus tentang duniawi ini di dalam baptisan. Setelah engkau dibaptis, maka engkau akan menerima janji kerajaan sorga. Ini bukanlah suatu slogan, tetapi ini adalah suatu kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Yesus memang dia lahir dari keturunan Israel dan mereka adalah yang dari suku Yahudi, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi ribuan tahun. Kita tahu persis, berulang-ulang dinubuatkan dia akan datang seorang Nabi. Orang-orang Israel, mereka pernah mengecap rasa kebanggaan sebagai orang Israel itu, yaitu zaman pemerintahan Daud. Pada saat Daud memerintah di kerajaan Daud, orang Israel merasa suatu bangga dengan warga negara kerajaan Israel karena Daud sebagai raja yang mengalahkan segala suku bangsa. Dan sebagai raja yang tidak pernah dikalahkan oleh raja siapapun.
Daud adalah satu-satu raja yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Dan semua raja-raja itu takluk kepada pemerintahan Daud. Bapak Ibu, berlalunya ke otoritas atau kejayaan masa Daud, maka mereka tidak pernah mengalami lagi masa-masa seperti Raja Daud yang memerintah. Bahkan mereka mengalami suatu penganiayaan, penindasan oleh Babilonia dan juga kerajaan Syria. Dan mereka ditekan begitu kuat orang Israel. Maka waktu seseorang ditekan itu, maka mereka selalu memimpikan masa kejayaan Daud. Itu menjadi kerinduan mereka. Kita tahu jika seseorang ditekan, maka kerinduan dia itu akan muncul. Kita bisa melihat di daerah atau di kota, jika ada ditekan, maka akan muncul seseorang yang hebat. Bahkan kekristenan pun, jika ada suatu penekanan, maka akan muncul lagi kekristenan yang militan. Ada dua kemungkinan, ada yang ditekan, kekristenan akan mati, punah, atau akan muncul lagi yang lebih baik, yang militan. Demikian juga bangsa Israel pada saat ditekan dengan kuat oleh raja-raja sekitarnya, maka beberapa orang yang menaruh kerinduan itu mulai merindukan Mesias. Mereka merindukan kedatangan seorang Raja Daud, menggantikan Raja Daud. Nah, tanda-tanda Mesias itu mulai ada. Maka pada saat kelahiran Yesus, bangsa Israel menaruh pengharapan begitu kuatnya kepada Yesus. Wah, ini tanda-tandanya kerajaan Daud yang jaya itu akan datang. Kami itu sudah tidak sanggup lagi dengan penekanan, penganiayaan dari bangsa-bangsa lain. Jadi kerinduan mereka tumpukan kepada Yesus. Dan dari sikap-sikapnya Yesus memberitakan kebenaran itu sepertinya ada tanda-tanda otoritas, wibawa sebagai raja yang tidak bisa dikalahkan. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, bagaimana dia mempunyai otoritas sehingga banyak kita melihat perbuatan-perbuatannya. Maka makin banyaklah tersebar cerita tentang Yesus ini sampai bukan hanya di Yerusalem, tapi mulai di sekitar Yerusalem, penuh ke tanah perjanjian, bahkan keluar sampai ke Roma. Pada saat itu pun sehingga menarik perhatian pada kerajaan Roma, ingin mengetahui siapa Yesus ini. Kenapa beritanya tentang Yesus ini sampai menyebar sampai ke Athena, sampai Efesus, ya sampai ke Turki, sampai ke Roma, bahkan menyeberang ke Eropa. Betapa hebatnya berita Yesus. Nah, waktu Yesus mulai ditanya, dikonfirmasikan, siapa engkau? Bahkan Yesus tidak pernah menolak bahwa dia adalah seorang raja. Dia tidak pernah menolak bahwa dia seorang raja. Maka itu menimbulkan kegelisahan para imam, ahli Taurat, dan raja-raja. Kita mengetahui yang paling gelisah itu adalah imam besar, ahli Taurat, Farisi. Kenapa? Karena jika Mesias itu datang, maka Mesias itu adalah yang dijanjikan, maka otomatis jabatan mereka akan hilang. Maka wibawa mereka akan hilang. Dan raja-raja pun mulai khawatir. Ya. Jadi Yesus justru pamornya makin naik. Kita bisa mengetahui pada saat murid-murid bertanya kepada dia, siapa engkau? Apakah engkau Mesias, Tuhan dan Juru Selamat? Betul. Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, benar yang kamu katakan, akulah Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka ini berita ini biarpun diungkapkan Yesus dengan sederhana, tapi itu akan sampai beritanya kemana-mana. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Karena berita yang demikian luar biasanya, menyebar ke seluruh tanah perjanjian sampai ke Roma, sehingga mereka mulai mengikuti Yesus
suatu saat Yesus itu naik keledai, mereka meletakkan baju jubah mereka di jalan dan sambil memegang palem meneriakan Hosana, Hosana, artinya mereka sudah mengatakan Hosana, keselamatan bagi bangsa Israel. Tetapi keselamatan yang mereka bayangkan ini artinya mereka bebas dari penindasan aniaya dari kota-kota. Jadi ada suatu keselamatan, raja segala raja, maka kita bisa melihat bahwa dia semua berteriak Hosana, Hosana. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, berita yang begitu luar biasanya itu akan membuat para imam, para Farisi, ahli-ahli Taurat makin sakit hati, dan itu pun menyebar sampai Raja Roma Herodes mungkin makin sakit hati. Kenapa? Sampai orang tidak melihat lagi otoritas dia sebagai gubernur, sebagai kepala wilayah, sebagai kerajaan kecil, tidak dihargai lagi. Bahkan orang mulai berteriak Yesus adalah Hosana, Raja. Bapak Ibu, hati yang cemburu itu mengerikan. Ya, kita bisa lihat para imam cemburu, raja cemburu, Herodes cemburu, semua ahli-ahli Taurat cemburu. Maka mereka mulailah membuat suatu kesepakatan bagaimana cara untuk menjebak Yesus tersebut. Bapak Ibu, iri dan kecemburuan, sakit hati seringkali melihat seseorang itu bagaimana kesalahannya yang sekecil apapun itu akan menjadi suatu titik untuk menjatuhkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, begitu luar biasanya mereka mencari titik kesalahannya itu, maka mereka mulai menjebak Yesus. Ada 3 poin di sini yang bisa kita lihat. Cara mereka ini menjebak Yesus, orang yang tidak berdosa tersebut, yang datang sebagai Mesias diutus oleh Allah Bapa. Pertama, mereka menjebaknya tentang kedaulatan sebuah negara. Kedaulatan sebuah negara itu harus ditaati oleh semua warga negara. Yang berkuasa atas negara tersebut kaisar. Maka jika dia adalah raja, maka dia akan menjebak dengan otoritas negara yang sah. Ya. Maka jika dia mendapat itu, dia akan mendengung-dengungkan kepada kaisar yang resmi untuk menangkap raja tersebut. Maka dengan cara apa dia menjebaknya? Pertama, dia menjebak masalah pajak. Kalau yang berhak menerima pajak adalah negara yang berdaulat resmi, diserahkan kepada kaisar secara hukum. Maka itulah dia menjebak Yesus. Dia bilang, apakah kami pantas dan layak menyerahkan pajak kepada kaisar? Bapak Ibu, ini adalah suatu pertanyaan sederhana tetapi sangat menjebak. Pada saat itu bangsa Israel dijajah. Jika dia mengatakan tidak perlu, maka dia tidak taat kepada hukum negara yang berdaulat pada saat itu yang dijajah oleh Roma. Maka dia langsung bisa ditangkap. Tetapi jika dia mengatakan, ya kamu harus taat kepada pajak. Kalau gitu untuk apa kami percaya kepada kamu? Kamu tidak mempunyai otoritas. Kamu mengatakan kamu sebagai seorang raja, sebagai juru selamat. Maka kedua jawaban ini tidak akan membuat kepuasan bagi orang banyak. Dan maka dengan cara inilah ahli Taurat, para imam menjebak Yesus. Tetapi Yesus menjawab dengan suatu bijaksananya yang bisa diterima oleh kaisar dan mereka pun harus taat kepada Allah. Maka dia mengatakan yang menjadi wajib kepada kaisar, berikanlah kepada kaisar. Tetapi yang wajib kepada Allah, berikanlah kepada Allah. Maka setiap warga negara yang tinggal di sebuah negara, dia wajib memberi pajak kepada otoritas negara tersebut. Tetapi kamu jika mengatakan kamu warga negara kerajaan sorga, kamu pun wajib memberi kepada Allah. Dengan demikian, maka para imam, para ahli Taurat begitu kecewanya tidak bisa menyembah Yesus.
maka mulailah dia mencari apa lagi yang bisa mereka dapat sesuatu untuk menjatuhkan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, orang yang iri, marah, cemburu, dia melihat titik kelemahan. Ya, tadi saya bilang, dia titik kelemahan seseorang dia akan mencari. Maka dia melihat ada satu titik kelemahannya. Yesus mengatakan bahwa rombaklah bait Allah ini, aku akan membangun 3 hari. Dan dia mengatakan, aku adalah Tuhannya hari Sabat. Pada hari Sabat dia menyembuhkan. Maka itu menjadi titik tolak bahwa dia mulai mengabaikan perintah Tuhan. Bapak Ibu, setelah dia mendapat titik kebenaran menurut pandangan dia terhadap kesalahannya Yesus, mulailah itu dihembuskan. Ya, mulai dihembuskan. Yesus mengatakan tidak perlu lagi bait Allah yang kita bangun 46 tahun. Oh, tidak perlu lagi hari Sabat yang kita orang Israel banggakan ini. Maka Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa jika sesuatu terlalu dihembuskan berulang-ulang, maka itu akan menimbulkan huru-hara dan kebencian. Dan itulah yang ingin dikehendaki oleh para imam ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita tahu bahwa Yesus pemilik sorga. Dia menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam manusia, dan hari ketujuh istirahat. Maka sebenarnya semua hari itu diciptakan Tuhan. Kita lebih menghormati Tuhan penciptanya, bukan harinya. Tetapi karena mereka tidak mengerti Yesus itu kebenaran, dialah yang penguasa, tapi mereka beri taat kepada hari Sabatnya. Maka dia bilang, akulah Tuhannya hari Sabat. Harusnya lebih menghormati Tuhannya daripada hari Sabatnya. Tetapi ini dibalik, bahwa dia bukan dari Tuhan. Maka Bapak Ibu, orang yang ada rasa iri kecemburuan ini mulai memanaskan orang Israel. Sehingga itu menjadi suatu pembicaraan. Yesus tidak menghargai nenek moyang kita membangun hari Sabat 46 tahun. Jika kita membaca di Yohanes akan tertulis demikian. Maka mulailah orang Yahudi, orang Israel mulai resah. Mereka sudah mulai bimbang. Apakah Yesus ini juru selamat? Apakah dia Tuhan dan juru selamat? Bapak Ibu, setelah didengungkan demikian, kita bisa melihat sebuah negara jatuh itu karena didengungkan terus. Ya, Bapak Ibu, dengung mulai dari satu ke satu itu cerita bisa berubah. Sehingga yang poin ketiga, setelah dia melihat poin-poin yang tidak objektif itu dijadikan suatu topik untuk menjatuhkan Yesus, maka mulailah ada kerusuhan. Kerusuhan adalah dampak yang diciptakan oleh ahli Taurat, orang-orang yang iri, orang-orang yang syirik tersebut. Maka kerusuhan terjadilah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, jika kerusuhan itu sudah mulai, maka itu menjadi suatu titik tolak orang untuk menangkap Yesus. Engkau telah menciptakan kerusuhan. Maka barulah Yesus ditangkap. Maka 3 poin ini adalah bagaimana mereka mencari Yesus setelah terjadi kerusuhan. Dengan titik tolak kerusuhan, baru Yesus tersebut ditangkap. Bapak Ibu Saudara yang kasih, waktu ditangkap dibawa kepada Pilatus. Pilatus adalah penguasa pada saat itu di Israel. Dia menyelidiki Yesus dengan seksama. Dia tahu persis. Begitu dia menyelidiki, dia tidak menemukan suatu kesalahan pada Yesus. Tetapi ada tuduhan bahwa dia adalah raja. Ada tuduhan kepada raja. Dan Pilatus mengetahui ada desas-desus atau cerita, tanda-tanda raja ada pada dia. Sebenarnya dia menaruh hormat kepada Pilatus, kepada Yesus ini. Tanda-tanda otoritas kerajaan itu sebenarnya ada pada dia. Dan dia tidak menemukan suatu kesalahan apapun. Maka dia bertanya sehingga dia sendiri sangat hati-hati. Dia takut. Firman mengatakan sebenarnya dia takut. Dia sendiri ragu-ragu.
Mari coba kita membaca Yohanes pasal 18. Saya membacakan dari ayat 35. Yohanes 18:35. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kita lihat, jadi dia mengatakan benar, aku adalah raja. Aku adalah raja. Jadi di sini interpretasi kita harus jelas. Kata raja di sini, dia bukan saja raja di dunia, tapi dia raja dari segala raja di dunia. Tapi dia adalah raja kerajaan sorga. Kerajaan sorga sudah datang di bumi. Maka orang dunia tidak tahu dia raja. Raja segala raja kerajaan sorga tersebut. Dia bilang, untuk itulah aku datang di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara. Untuk apa dia datang? Pemilik kerajaan surga datang ke bumi ini untuk membawa orang yang dari bumi yang percaya kepada dia, bawa ke kerajaannya. Bagaimana untuk cara membawanya itu? Kamu harus mendengar perkataannya, karena perkataannya adalah kebenaran. Maka jika seorang tidak menerima kebenaran daripada Yesus, dia tidak mungkin bisa menerima kerajaan surga itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Maka Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, Yesus adalah Raja Kerajaan Sorga. Mari kita katakan, Yesus adalah Raja Kerajaan Sorga. Kerajaan Sorga. Ia datang ke bumi, membawa kebenaran. Siapa yang menerima kebenaran? Dia warga negara Kerajaan Sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, dia tidak memungkiri dia adalah Raja Kerajaan Sorga. Dia datang ke bumi. Dia datang ke bumi untuk apa? Membawa kebenaran. Kebenaran apa? Yang keluar dari Yesus itu kebenaran. Kita harus ambil kebenaran. Coba kita perhatikan dengan baik-baik ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, mereka mendengar suaraku. Artinya, jika di dalam rohmu ada kebenaran, dia harus mendengar perkataan Yesus seumur hidupnya. Karena dia warga negara kerajaan sorga. Tapi hari-hari sekarang orang di gereja apakah mendengar perkataan dari Yesus? Bukan kesaksian-kesaksian orang. Orang-orang yang misalnya mimpi-mimpi dunia. Dia tidak tidak mendengar kebenaran yang dari Yesus. Maka kata Pilatus apa? Kata Pilatus kepadanya, apa itu kebenaran? Jadi dia ingin tahu, untuk masuk kerajaan sorga itu harus ada kebenaran. Maka apa itu kebenaran? Pilatus tidak tahu kebenaran karena dia bukan berasal dari kebenaran tersebut. Dia orang Roma. Maka dia bertanya kepada ahli-ahli Taurat, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Ahli Taurat yang ditanya, dia tidak mengerti kebenaran tersebut. Harusnya Pilatus pada saat itu bertanya kepada murid-murid Yesus. Dia akan tahu kebenaran itu. Kalau dia tanya kepada ahli Taurat tidak tahu kebenaran itu. Orang Farisi tidak tahu kebenaran itu. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun
padanya. Maka kita melihat di sini, dia tidak mendapati apapun kesalahan daripada Yesus. Dan dia pun tidak mendapat suatu jawaban. Apa itu kebenaran? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita hari-hari ini yang selalu mengatakan saya orang Berea. Saya orang Berea. Kita adalah orang yang orang Berea itu kerajaan sorga. Sebagai seorang kerajaan sorga yang disebut anak kerajaan Allah, seorang bangsawan, tapi dia harus mempunyai sikap pribadi bangsawan. Kalau dia tidak punya sikap pribadi bangsawan, jangan-jangan dia belum ada kebenaran tersebut. Ya, belum ada kebenaran. Orang yang simpatisan, ya ini sangat berbahaya. Simpatisan ini dia akan menjadi cemar. Tapi jika kita mengatakan kita orang Berea, maka di dalam Berea tersebut engkau harus tahu engkau adalah warga negara kerajaan sorga. Dan menjadi warga negara kerajaan sorga itu bukan karena pengetahuanmu, tapi faktor kelahiranmu, faktor imanmu, faktor kebenaran tersebut. Itu menentukan engkau warga negara kerajaan sorga. Dan engkau harus mempertahankan kebenaran itu. Coba mari kita membaca Filipi 3. Saya membacakan dari ayat 17, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan memperhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Artinya, biarpun seseorang itu sudah percaya Yesus, tetapi mereka ini sebenarnya hidupnya tidak sesuai. Ya, bahkan mereka seteru. Ya. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Maka kita harus hati-hati. Jadi jangan kita mengatakan kita sudah Berea itu pasti selamat. Hati-hati. Bisa ada muncul kepahitan dan seteru. Ya, maka kita harus hati-hati. Karena 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemudian mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Lihat. Jadi jika seseorang mengatakan dia Kristen, tapi pikirannya semua adalah perut. Kata perut itu artinya hanya makanan jasmani, kehidupan jasmani. Artinya dia belum menguburkan pikiran duniawinya itu untuk kerajaan surga. Hati-hati, ini akan terbuang. Akan terbuang. Ya. Ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka jika kamu menguburkan mimpimu di dunia ini, kamu sebagai warga kerajaan sorga, kamu berhak berlaku sebagai seorang keluarga kerajaan sorga. Kamu harus tahu perbedaannya itu. Jika tidak mengenal ini, maka hati-hati, kita harus merubah paradigma kita. Maka di sini kita bisa melihat apa yang ditulis di Yohanes 19 tersebut di atas kepala Yesus. Mari kita melihat Yohanes 19. Kita melihat di situ ada tiga bahasa, ya, ada 3 bahasa. Saya membacakan, coba. 19, dan Pilatus menyeru memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani,
bahasa Latin, bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Ya. Jadi para imam mengatakan seolah hanya dia saja yang mengaku raja orang Yahudi. Tapi Pilatus sudah menyelidiki Yesus bahwa dia raja kerajaan sorga. Jadi pendapat daripada ahli Taurat, Yesus mengaku hanya raja orang Yahudi. Tapi bukti penyelidikan Pilatus di Yohanes 18 bahwa dia adalah raja kerajaan sorga. Maka dia berani mengatakan apa yang tertulis tetap tertulis. Itu hasil daripada penyelidikan daripada Pilatus. Bapak Ibu Saudara, dan kita melihat kenapa ditulis dengan bahasa Latin, Ibrani, Yunani. Kita tahu pada saat itu Latin itu Roma. Roma itu pada saat itu yang menjajah. Jadi tiga bahasa ini sangat menentukan. Roma pada saat itu adalah raja yang istimewa, dia menguasai sekelilingnya itu dengan jajahannya sampai jauh. Maka hukum-hukum itu, buku-buku hukum ditulis dengan bahasa Latin, bahasa Roma tersebut. Artinya keputusan tersebut, keputusan hukum yang tertulis, yang sah menurut hukum dunia. Kedua, itu bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena cendekiawan, filsafat itu dari Yunani. Maka secara pengetahuan bahwa setelah diselidiki segala sesuatu, memang betul dia adalah raja kerajaan surga. Tanda-tanda raja itu ada pada dia. Ya. Jadi secara pengetahuan, filsafat, penyebaran sampai kapanpun, betul dia adalah raja kerajaan surga, raja di atas bumi ini. Maka tertulislah dengan bahasa Yunani. Dan bahasa Ibrani itu adalah bahasa untuk bangsa Israel. Memang dia keturunan dari Israel. Lahirnya raja, dari raja itu dari keturunan Israel. Dari orang Ibrani, dari orang Yahudi. Maka apa yang tertulis? Tertulis sesuai apa nubuatan dan yang hasil daripada penyelidikan daripada Pilatus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita hari-hari sekarang ini bisa melihat Alkitab, nubuatan itu apakah demikian? Maka jika kita membaca kitab Kejadian, kita tahu ya di Amsal 8, di Mazmur, dimanapun nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Yesus itu sudah ada. Dan bukti-buktinya sudah ada. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Tetapi orang Farisi, ahli Taurat, mereka untuk menjatuhkan Yesus itu sehingga dia disalib, bagaimana caranya? Itu adalah standar pikiran mereka. Standar pikiran mereka. Tadi ada 3 poin standar pikiran mereka. 1, caranya dia menyembah Yesus. 2, dia mencari titik kelemahan Yesus, perkataan Yesus. Perumpamaan-perumpamaan Yesus yang mereka tidak bisa ungkapkan. Dia tidak mendapat kebenaran. Maka itu yang didengung-dengungkan sehingga ada suatu kerusuhan. Maka jika kerusuhan ini pasti ada aktor yang harus ditangkap. Jadi dengan 3 poin tersebutlah yang diciptakan oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang yang hatinya kebenciannya kepada Yesus, maka tercapailah keinginan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, pada hari-hari ini sebagai orang Beria, Bapak Ibu yang terpilih sebagai seorang pelayan Tuhan, tugas di gereja, apakah seorang diaken, seorang penginjil, seorang yang song leader, pemusik, kur, Bapak Ibu tidak boleh datang ke gereja apakah sebagai seorang pendeta mencari keuntungan di tempat ini. Jika Bapak Ibu mencari suatu keuntungan, maka Bapak Ibu akan menderita dengan keuntungan tersebut. Akan menemu satu kecewaan. Tetapi di sini, apa yang kita cari sesuai dengan
sesuai apa yang tertulis, sesuai daripada keinginan Yesus, sesuai janji Yesus, engkau warga negara kerajaan sorga. Engkau warga negara kerajaan sorga. Keselamatan itu apa? Untuk rohmu. Yesus datang untuk mengalihkan, untuk menjanjikan rohmu menjadi warga negara sorga. Maka tubuhmu adalah yang menolong engkau untuk mencapai itu. Tapi bukan tubuh dan jiwa menjadi targetmu. Tapi tubuh dan jiwa menolong rohmu supaya menjalankan kehidupan iman di bumi ini, menjalankan kebenaran ini, sehingga engkau bisa menjadi warga negara yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, marilah kita mengakui dengan hari ini sebagai orang Berea, sebagai orang pewaris kerajaan sorga, baik dalam tubuh dan jiwa kita, untuk menyempurnakan iman dalam roh kita, orang-orang kudus tersebut. Ya, kita sudah belajar kemarin apa arti kudus dan suci. Kudus itu Allah itu kudus. 1 Petrus 1 ayat 16, Allah itu kudus. Artinya kudus itu pisah. Dia dipisahkan Tuhan dari ilah-ilah lain atau Tuhan-Tuhan yang lain. Dia kudus. 1 Petrus 1 ayat 15, karena dia kudus, dia menghendaki kita kudus. Nah, kudus kita itu bagaimana? Artinya bukan tubuh kita kudus, roh kita kudus. Artinya harus dipisahkan dengan roh-roh keturunan Adam yang lain. Dipisahkan. Bagaimana? Maka pada saat engkau mengambil keputusan, Kisah Rasul 2 ayat 38, kamu menyatakan kamu dikuduskan, dihapuskan dosanya, dikuburkan keturunan daripada dosa Adam pribadimu, maka kamu lahir baru dan dimakui sebagai Roh Kudus, maka roh kamu menjadi kudus. Ini adalah kudus. Dan setelah orang kudus ini menjalankan kehidupan di bumi ini, pasti dia masih bisa kesalahan dan dosa. Maka jagalah dengan rambu-rambu kesucian. Ya. Kesucian apa? Dengan perilaku kita, dengan hukum Taurat. Tapi orang sekarang, orang itu belum ada dapat kekudusan, tapi dia menjaga kehidupannya dengan kesucian. Hati-hati, kalau rohnya belum kudus, dia akan dibuang. Jadi biarlah rohnya kudus, jagalah kesucian hidupnya, perilakunya. Dalam beribadah, dalam bersikap, engkau menjaga kesucian rohmu dengan kesucian hukum Taurat, hukum moral etika. Maka Bapak Ibu menjalankan itu, kebenaran Allah dan iman Allah, engkau adalah pemilik kerajaan sorga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.